Ya, sorry, tunggu sebentar ya. Lagi ada gangguan jaringan untuk koneksi ke YouTube. Kita tunggu sebentar. Ya, shalom, selamat pagi, saudara terkasih. Mohon maaf sekali karena ada gangguan di perangkat dan jaringan, sehingga tidak bisa live di YouTube. Ya. Mari kita satukan hati dalam doa. Mohon dengan kasih Bu Yohana Endang dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami akan syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi ini kami boleh bangun pagi karena kami mau mengikuti morning prayer karena Tuhan sudah membangunkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kami semua yang mengikuti doa pagi ini ya Bapa. Tuhan juga memberkati haleluya internet yang dipakai, perangkat-perangkat yang dipakai supaya lancar sampai selesai. Haleluya Tuhan, jamah Tuhan. Tuhan juga memberkati haleluya Bapak Ibu Jonas, Tuhan berkati dalam kesehatannya, dalam pelayanannya Tuhan keberkati. Tuhan memberkati yang memimpin musik Bapak Gus. Tuhan memberkati dan Ibu Siani. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau menjamah setiap kami. Tuhan pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yohana. Silakan Pak Gus. Siani. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita menikmati kasih karunia Tuhan. Tuhan melihara hidup kita. Kita mau memuji, muliakan nama Tuhan yang terbaik. Terima kasih Yesus. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai masa tuaku.
tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan, pemeliharaan-Mu Tuhan atas kami. Kami mau tetap mengikut-Mu Yesus, karena Engkau selalu Tuhan setia atas kami. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu.
memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku, kasihmu terukir di lubuk hatiku, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Haleluya, kemurahan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebaikan-Mu terukir di hatiku, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Sampai masa putih rambut kami Tuhan, Kau tetap menggendong kami. Kami mau tetap mengikut-Mu Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Kami mau tetap menyembah-Mu Yesus. Memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kamu mengiring Engkau Yesus, karena hidup kami adalah anugerah-Mu. Hidup kami Tuhan adalah anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang menjadi perisai buat kami. Anugerah-Mu yang terus setiap hari Tuhan memelihara kami. Makasih Yesus. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, ada
tetap menyembahmu. Kau pernah menolongku, kau punya 1000 cara untuk angkatku. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu Tuhan besar, anugerah-Mu Yesus jadi perisaiku, mengelilingku. Anugerah-Mu memeliharaku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih besar kasih setia-Mu. Kau tak pernah meninggalkan kami, Kau selalu menolong. Yesus Tuhan, tangan-Mu terulur buat kami. Oh, terima kasih. Kepadamu Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkau pelindungan kami Tuhan. Anugerah-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, mari Engkau menyempurnakan Tuhan setiap anugerah-Mu Tuhan dengan firman-Mu sendiri Tuhan. Semakin memperkuat iman kami Tuhan, memperkokoh
kokoh Tuhan keyakinan kami Bapa. Mari urapi hamba-Mu Tuhan pagi ini Tuhan. Biar secara khusus Kamu urapi hamba-Mu ini Tuhan, untuk boleh menyingkapkan rahasia-rahasia ilahi Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami juga semua yang mendengarkannya Tuhan. Juga setiap kami Tuhan, tanpa kecuali Tuhan, kami hadir pagi Tuhan. Setiap kami Tuhan diberkati Kau dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami persiapkan hati kami buat Engkau Tuhan, untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Kos dan Bu Siani. Shalom saudara terkasih. Ya, semangat pagi hari ini. Ya, saudara, kita merenungkan firman Tuhan. Dan kita bahas pagi hari ini di dalam Kisah Rasul, Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat pertama sampai yang ke-11 saya bacakan. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawanya dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang mendengar hal itu. Wah, ini hal yang tragis ya saudara, yang dialami suami istri. Mereka kompak, tapi kompaknya bukan kompak yang baik. Mereka kompaknya kompak gak baik. Yaitu apa saudara? Menghujat Tuhan. Menghujat Roh Kudus, dia menipu. Gitu. Dan akibatnya luar biasa. Nah, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul yang di pasal yang sebelumnya, ya kita tahu bahwa di sini di bagian Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37 nanti kalau saudara baca, ya bagaimana jemaat pada saat itu, ya mereka itu jemaat yang luar biasa pada saat itu. Mereka bisa sehati, mereka bisa sejiwa, ya bahkan mereka mau rela memberikan segala kepunyaan, ya untuk diberikan kepada rasul-rasul, kepada Tuhan. Ya, mereka hidup dalam
kasih karunia yang melimpah-limpah, saudara, pada saat itu. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-34, sebab tidak seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Wah, ini luar biasa jemaat pada saat itu. Mereka berlimpah-limpah. Dikatakan tidak ada seorang pun yang kekurangan dari antara mereka. Tapi saudara, ternyata ada dua sejoli ini, ya, mereka ini suami istri, Ananias dan Safira. Ya, mereka, wah, ini luar biasa. Beda dengan jemaat-jemaat yang lain. Jemaat-jemaat yang lain pada saat itu mereka suka memberi persembahan. Jemaat pada saat itu rela menjual harta kepunyaannya untuk dipersembahkan kepada rasul-rasul. Kadang-kadang kalau kita mikir ya, wah, istilah jemaat-jemaat dulu, wah, mereka hidupnya luar biasa. Mereka nggak pernah menahan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, untuk rasul-rasul pada saat itu. Mereka memberkati pekerjaan rasul-rasul. Luar biasa, saudara. Ya. Kemudian mereka dibagikan. Ya, rasul-rasul membagikan pada orang-orang yang sesuai dengan keperluannya. Ya. Jadi nggak ada yang berkekurangan. Bahkan dari jauh, ada orang yang dari jauh-jauh. Mereka yang menempuh perjalanan yang sangat jauh hanya untuk apa, sudah memberikan persembahan dari hasil menjual ladang. Dan waktu itu yang dipersembahkan ini bukan uang receh, ya. Tapi mereka mempersembahkan itu cukup besar. Karena mereka merasa diberkati Tuhan besar dan mereka memberikan itu cukup besar. Dan apa perjalanannya nggak mudah, nggak singkat maksudnya. Ya, yaitu seorang yang bernama Yusuf dan para rasul itu memanggil Barnabas, orang Lewi dari Siprus. Nah, lalu si Ananias Safira ini melihat, loh, kok ada orang-orang itu membawa persembahan, ada orang-orang kaya mempersembahkan. Lalu Ananias dan Safira inginlah dia mengatakan, oke, aku akan menjual semuanya. Wah, ikut-ikutan. Tetapi ikut-ikutannya Ananias Safira ini bukan untuk memberikan persembahan dengan rela, dengan tulus untuk rasul-rasul itu. Mungkin hanya pada saat itu mereka ingin, wah, aku pengen dilihat orang juga nih loh. Aku bisa memberikan semuanya. Aku bisa menjual semuanya. Aku biar dilihat orang, wow, ternyata Ananias Safira keluarga ini juga bisa memberikan semuanya. Ya. Nah, Ananias ini menjual, tapi dia sepengetahuan istrinya tahu kalau dia menahan sebagian dari hasil penjualan. Ya, ini yang terjadi dalam kisah Adam dan Hawa. Mengetahui bahwa disuruh makan buah tapi kok tidak melarang, tapi malah ikut-ikutan mereka. Ini yang terjadi juga dalam Ananias Safira. Harusnya ketika Ananias mau menjual hanya sebagian tanah yang mereka janjikan itu, harusnya Safira nggak boleh ini. Sepakat malah bersekongkol.
Tapi yang terjadi, mereka lakukan itu. Mereka menjual hanya sebagian saja. Ya ditahan. Ya saudara, dari sinilah ya kisah itu. Ya ini mungkin hanya ingin mendapat pujian bahwa mereka mengatakan satu kebohongan. Mereka ingin mendapat pujian. Makanya di dalam uh, ayat yang ketiga, Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ya. Seorang rasul yang diurapi Tuhan, yang hidupnya ada Roh Kudus, tahu, dia peka. Ya, saudara, mengapa kita perlu juga hidup dipenuhi dengan Roh Kudus seperti Petrus? Ya, kita pasti ada kepekaan, diberi kepekaan. Petrus tahu loh. Ya, Petrus tahu kalau hatinya Ananias ini sedang dikuasai iblis. Petrus tahu bahwa Ananias ini menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Petrus tahu. Petrus diurapi, dia tahu. Dan Petrus katakan, selama tanah itu enggak dijual pun, bukankah itu tuh milikmu? Dan setelah dijual, bukannya hasilnya itu juga dalam kuasamu? Tentu di sini adalah, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Hatinya ini sudah mulai dikuasai iblis, dan hatinya ini tidak mau jujur, ya, bahkan dia tidak jadi hanya ingin mendapatkan pujian. Jadi itulah saudara, ketika hati kita tidak bisa menguasai, diri kita tidak bisa menguasai hati kita, itu bahaya. Ya, makanya jangan beri celah untuk iblis menguasai hati kita. Ini sangat penting. Kalau dikuasai oleh iblis, ada celah di sini, akan ada satu rencana, akan ada satu pikiran, akan satu tindakan yang tidak benar. Karena hati ini sudah dikuasai oleh iblis. Ya, karena hatinya dikuasai oleh iblis, Ananias ini mempunyai rencana. Nah, rencananya ini tidak hanya mendustai manusia karena ingin dapat pujian, ingin dipermuliakan oleh orang lain karena dia memberikan persembahannya yang besar, seluruh tanahnya. Tapi bukan hanya itu. Dia mendustai Tuhan. Dia mendustai Allah. Ya, Tuhan itu sebenarnya nggak pengen saudara didustai itu. Dan resikonya besar sekali. Ya. Hatinya sudah dikuasai oleh iblis. Merencanakan perbuatan yang nggak benar. Tidak hanya mendustai manusia, tetapi iblis. Ananias Safira melakukan penipuan yang besar. Penipuan itu dosa. Nah, harusnya nggak perlu melakukan seperti itu. Dia bohong. Dia mengatakan bahwa memberikan semua yang mereka miliki. Tetapi mereka bohong. Karena ingin ada kepentingan lain. Kepentingannya bukan memberi, tetapi ingin mendapat pujian mungkin pada saat itu. Nah, Ananias Safira ini lebih takut kepada manusia, orang-orang di situ, daripada dia takut dengan
Tuhan. Nah, akibat menipu Tuhan, dia mengalami hal yang tragis sekali. Ya, di hatinya nggak tulus. Makanya sekali lagi bahwa Tuhan itu melihat hati kita dan tahu hati kita. Ya, dia tampak rohani loh, Anania Safira. Dia orang-orang yang bukan orang-orang biasa sebenarnya. Tapi mereka lupa. Tuhan itu tidak bisa diduakan. Tidak bisa mengikut Tuhan satu menguasai. Ya. Tuhan gak suka didustai. Sebab itu betapa pentingnya saudara. Kita itu harus menghormati Tuhan. Gak bisa kita mendustai Tuhan. Ya, jadi sekali lagi pada saat itu jemaat ini jemaat yang luar biasa. Mereka memberikan persembahan dan lain-lain. Ya, tapi karena sepasang suami istrinya, Petrus tahu hati mereka, kejahatan mereka. Petrus tahu bahwa mereka itu nggak jujur. Ya, Tuhan yang didustai, bukan manusianya. Ya, nggak hanya manusia. Jadi saudara, mari kita lakukan perbuatan baik bukan karena sesuatu yang terpaksa. Kita memberi itu bukan karena sesuatu yang terpaksa. Tapi kita memberi itu karena hati kita. Dengan tulus, dengan ikhlas. Ya, ya sebenarnya lebih baik nggak perlu menjual tanah semuanya itu. Daripada menjual, tapi ditahan hasilnya. Ya, lebih baik nggak memberi kalau kita memang nggak tulus. Nah, saudara, mari bahwa ketika kita memberikan hati kita kepada Tuhan yang sungguh-sungguh benar, kita tidak boleh memberikan sebagian hati kita. Kita harus bisa memberikan seluruh hati kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita mengaku mau mengasihi Tuhan Allah kita, kasihlah Dia dengan segenap hati dan segenap jiwa dan dengan segenap akal. Ya, kalau kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, melayanilah sepenuhnya. Kalau kita mengaku kita akan menyembah Tuhan, kita akan sembah Dia dengan sepenuhnya. Kalau kita mau ngomong, kita aku sebagai anak-anak Allah, aku harus memuji Tuhan. Berikan pujian yang terbaik. Kalau kita mengaku aku mau Tuhan, aku rela memberi waktu. Beri waktu yang terbaik. Bukan waktu yang sisa. Tetapi berikan waktu. Nah, saya bersyukur ketika kita morning prayer pagi hari ini. Kita memberikan waktu di awal sebelum kita melakukan segala sesuatu dalam hari ini. Ada kita mau rela berkorban ngantuk-ngantuk, capek, lelah. Tapi kita memberikan hati untuk bersekutu terlebih dulu. Memberikan waktu dulu untuk Tuhan. Untuk kita bersekutu. Ini luar biasa, saudara. Ya, nah yang terjadi apa? Akibat dari mendustai Roh Kudus, ya, Ananias pada seketika itu mati. Ya, di ayat yang kelima, ketika mendengar perkataan itu, ya, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang
yang mendengar hal itu. Dan itu nggak berselang yang lama, kira-kira 3 hari. Ya, waktu itu Petrus juga ketemu dengan Safira, dia mengatakan, apakah dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Tetapi Safira juga bohong. Dia sepakat dengan suaminya bahwa dia mengakui harganya betul itu sesuai dengan apa yang suaminya katakan. Yang terjadi apa, saudara? Karena dia mencobai roh Tuhan. Dia mendustai Roh Kudus. Maka Safira juga akhirnya meninggal seketika pada saat itu. Sebagai anak-anak Allah, saudara, kita jangan sampai mendustai Roh Kudus. Hidup kekristenan itu bukan hidup main-main. Kekristenan kita itu harus sungguh-sungguh. Kekristenan kita harus sungguh-sungguh. Iman kita kepada Kristus itu harus benar, harus sungguh-sungguh. Ya, jangan pernah membuat atau mendustai Allah kita. Ya, banyak orang ketika di dalam ini yang sering terjadi. Saya juga mungkin mengatakan ini berulang-ulang. Karena saya juga tahu akibat mendustai Tuhan. Banyak orang berkata ketika dia menghadapi suatu problem yang besar atau masalah apapun. Dia begitu mudahnya, Tuhan tolong aku dan nanti aku akan, setelah Tuhan memberkati aku, setelah Tuhan memberikan mujizat untuk aku mau ini, aku mau itu untuk Tuhan. Tapi seberapa banyak yang mengingkari nasarnya, janjinya kepada Tuhan. Hati-hati, sudah, bukan nakut-nakuti. Kita tuh gak boleh mau lebih baik gak perlu janji sama Tuhan daripada kita janji kita menipu Tuhan. Tuhan ngerti hati kita. Tuhan ngerti kita bakal menipu. Kita ngerti. Tuhan tahu hati kita. Oh, ini pasti ada perlunya aja. Cari aku. Tuhan tahu loh. Tuhan tahu niat busuk. Niat yang gak baik. Tuhan tahu. Ya lebih baik gak perlu janji. Ya. Lebih baik kita itu benar di hadapan Tuhan. Kalau memang gak perlu, jangan katakan nasar. Aku mau ini, mau itu, mau ini, mau itu Tuhan. Begitu mudahnya karena berusaha ingin mengambil hatinya Tuhan untuk menolongnya tapi untuk masuk hanya ingin menyelesaikan masalahnya saja, ya nggak bisa gitu. Tuhan tahu kok hati kita, tapi orang yang mau rela seperti jemaat pada saat itu, dia rela, dia dengan sepakat, dia sehati benar-benar memberikan persembahan itu bukan untuk sesuatu yang terpaksa untuk dilihat orang lain. Hanya Ananias Safira aja. Karena hatinya dikuasai oleh iblis. Ya, jemaat-jemaat pada saat itu luar biasa, saudara. Dia punya hati yang benar memberi untuk Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Rasul-rasul. Dan rasul-rasul ini juga benar. Dia diberikan untuk menolong orang. Gitu. Makanya saya juga belajar di sini, saudara. Pelayanan saya itu ya karena kita memberi kepada orang yang membutuhkan. Gitu. Saya nggak nyari panggung kan, saudara tahu. Saya masih nggak pernah nyari panggung. Saya nyari ke daerah-daerah. Saya nyari-nyari pelayanan seperti rasul-rasul yang mereka pada saat itu lakukan. Ya. Karena saya nggak mencari pujian, saya nggak ingin mencari. Bukan pujian. Tapi ini yang saya lakukan. Ya, jadi saya belajar apa yang firman kan yang ada di Alkitab, bisa belajar dari situ. Nah, kita ini juga belajar bahwa jangan sampai kita ini
ketika ada satu tekanan masalah yang berat, kita ngomong janji, Tuhan janji, aku kalau sembuh, aku mau melayani Tuhan. Tuhan, aku sembuh, kalau berhasil, aku mau melayani. Nggak perlu, saudara. Kalau tidak bisa melakukannya. Tapi kalau mau bisa melakukannya itu, wah itu luar biasa. Itu dapat uh, anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Karena kita membuat satu perjanjian dengan Tuhan dan kita sanggup lakukan. Wah, itu sangat berkuasa. Tapi jangan sampai nggak bisa lakukan. Intinya adalah kita itu nggak boleh membohongi, mendustai Roh Kudus. Kalau kita katakan ya, katakan ya. Kalau enggak, katakan. Enggak perlu kita mengatakan seperti Petrus katakan, apakah kamu ini menjual? Petrus tahu, orang yang diurapi Tuhan yang penuh Roh Kudus tahu. Ya, itulah saudara mengapa kita itu penting. Kembali lagi, Roh Kudus dalam hidup. Minta hidup kita itu dipimpin Roh Kudus. Terus perkatakan, berseru, aku mau dipimpin Roh Kudus. Hati ini jangan dikuasai oleh iblis. Ya, jangan sampai dikuasai. Karena akan banyak ketidakbenaran yang terjadi. Ya, kita nggak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kita mengabdi kepada Mamon. Nggak bisa. Pelayanan juga sama. Nggak bisa satu melayani Tuhan, tapi hati yang satu adalah untuk mencari Mamon. Hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Jika kita memang mau memberi hati kita, waktu kita untuk pekerjaan Tuhan, berikan sepenuhnya. Tapi kalau nggak bisa memberikan hati sepenuhnya, lebih baik enggak. Makanya saya katakan pada mahasiswa yang PPL, apa tujuan sekolah di teologi? Apa punya tujuannya? Ya, saya selalu mengatakan, kalau kamu memang nggak sungguh-sungguh hati dalam melayani, hatimu sungguh-sungguh, lebih baik nggak usah. Daripada nanti kamu kecewa. Jangan melihat mamon. Orang melayani kalau sudah melihat mamon, waduh kacau. Hati-hati. Tuhan tahu hati kita. Jangan menjual nama Tuhan Yesus untuk mencari mamon. Jangan menjual nama Tuhan Yesus untuk popularitas. Supaya mempunyai pengikut yang banyak. Ya. Saya banyak sok-sokan, tapi kadang-kadang saya juga melihat enak sekarang. Melihat orang-orang itu menjual nama Tuhan. Tapi kelakuannya, waduh. Ya. Nah, saudara, mari kita tujuannya adalah mari kita mempunyai sepenuh hati. Kalau kita mengatakan aku mengasihi Yesus, kasih dia dengan segenap hati. Layani Tuhan dengan segenap hati. Ya, supaya kita tidak hidup dalam kemunafikan. Dilihat orang banyak sok rohani. Tapi kelakuannya hatinya. Ya. Nah, saudara, betapa pentingnya kita tidak boleh mendustai Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Pribadi Allah. Karena Roh Kudus sendiri pribadi Allah, saudara. Ya, gak bisa kita mau main-main. Ya, harus punya kesungguhan hati. Kita mempersamakan. Makanya kalau kita belajar dari yang kecil, saudara ya. Kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan mengaku, kita tentu akan bisa menghormati.
mengasihi Tuhan, itu kita bisa menghormati Tuhan. Saya juga sering mengatakan soal menghormati Tuhan. Dia pribadi, ya Roh Kudus itu pribadi. Kalau sampai pribadinya Tuhan, Roh Kudus ada dalam hidup kita, lalu kita seenaknya sendiri hidupnya, lalu bagaimana? Saul orang hebat, tahu nggak? Raja yang hebat, tuh. Orang yang luar biasa hidupnya. Hebat tuh Saul. Tapi karena kelak dia tidak bisa menjaga dengan baik Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya, yang ada di dalam dirinya. Lalu Roh Kudus meninggalkan Saul. Nah, hidupnya apa yang terjadi Saul? Hancur pura-puranda semuanya. Tetapi ketika waktu itu Roh Kudus ada dalam hidup Saul, Saul menjadi orang yang luar biasa. Nah, saudara, kalau kita mau dipimpin hidup kita ada Roh Kudus, hidupmu akan menjadi luar biasa. Ya enggak? Makanya kenapa saya pengen selalu dalam Roh Kudus? Karena dalam pelayanan sendiri saya merasakan itu bukan karena saya, tapi karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di situ. Saya ketemu dukun di sini, saudara, nggak main-main. Kalau itu bukan pekerjaan Roh Kudus, ya mungkin. Ya, barusan kemarin saya ketemu dukun lagi. Dia sakit, telinganya sakit. Badannya tuh dia terasa ada roh, ada serangan kuasa gelap dalam dirinya. Seorang dukun, ya, dalam dirinya ada serangan kuasa gelap. Tapi dia mengaku, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya berserah. Saya tidak bisa. Gimana caranya ini? Tapi dia ngerasa ada serangan. Pada saat kami datang, saya juga merasakan melihat orang ini. Ada kuasa gelap yang luar biasa. Gitu. Dia mau kita doakan. Saya pegang telinganya yang sakit. Dia merasakan seketika itu ada sesuatu yang keluar. Dan dia merasa lega. Dan dia mengakui itu. Ada kuasa Tuhan Yesus. Roh Kudus, saudara. Bukan kita, Roh Kudus. Makanya kita tuh jangan sampai kita mempunyai sikap hati yang nggak benar. Kita harus benar-benar mengikut Tuhan. Waktu, ya, percaya atau enggak, saya nggak tahu. Ya, tapi saya meyakini, percaya. Kedatangan Tuhan nggak lama. Jadi kesempatan itu mari. Bukan untuk nakut-nakuti, tapi mari kita tuh lebih bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, kita bereskan kesempatan ini. Sesuatu yang nggak baik kita segera bereskan. Segera kita kejar hidup dengan Tuhan. Waktu yang nggak lama. Ya, saudara, mari. Kita harus tetap kuat. Ya, mengusaha sedikit lagi ada pengajaran di sini ada menghujat itu dalam bahasa Yunani-nya itu adalah blasphemeo, ya, artinya menghujat itu menghujat, ya, berbicara nggak benar, menipu, menghina Tuhan. Itu dalam bahasa aslinya. Kita nggak boleh menghina Tuhan. Kita tidak boleh mendustai Tuhan. Kalau kita menambah janji apa, berdasar apa, tepati. Ya, apapun janji kita kepada Tuhan, jangan kita mendustai. Di ayat yang terakhir di dalam Matius 12
Matius 12 ayat yang ke-31. Matius 12 ayat 31 ayat terakhir. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya, makanya Ananias dan Safira pada saat itu langsung game over. Karena dia mendustai Roh Kudus. Dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa ini luar biasa, saudara. Tidak mau diampuni karena orang itu tidak mau diampuni. Ya mati. Ya, jadi menghujat Roh Kudus itu sama seperti menghujat Allah. Dusta kepada Roh Kudus itu sama seperti menghujat Allah. Dusta kepada Allah. Ya akibatnya, yaitu tidak akan diampuni. Ya, terima kasih. Ini sharing kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Mari kita mohon pengampunan ketika mungkin ada hal-hal yang pernah kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Kalau ada, mari kita berseru pada Tuhan. Kita ada kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk benar-benar melepaskan, bebaskan segala sesuatu sikap hati kita mungkin yang masih ini, masih itu, bereskan. Mari saudara, pakai kesempatan-kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan untuk kita berubah. Berubah, hati kita berubah, pikiran kita berubah. Mari saudara, kita harus fokus pada Tuhan, berubah. Mari kita berpujian, mengiringi pujian bagus. Mari kita berdoa, minta kekuatan Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Kalau hati kita melenceng yang nggak benar, mari kiranya Tuhan yang mengampuni. Kita minta benar-benar. Kalau kita mengasihi Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Oh ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Ku berjuang
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki kami, pikiran dan hati kami, Yesus. Biar berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Kau yang paling mengerti kedalaman hati kami, Yesus. Ya Roh Kudus, Kau yang mengenal setiap kami, Tuhan. Kau yang paling mengerti, Kau yang paling mengerti hidup kami. Oh, Kau murnikan kami, Tuhan, di hadapan-Mu. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Setia sampai akhir, setia sampai akhir. Haleluya, haleluya. Yang Tuhan mau adalah hati kita yang murni. Yang Tuhan mau adalah hati kita yang sungguh-sungguh. Dan seberapa persoalan yang besar yang kita berikan, tetapi hati yang besar yang Tuhan mau. Hati yang benar-benar mengasihi Allah. Hati yang benar-benar mau tunduk pada firman Tuhan. Hati yang benar-benar mempunyai tujuan kepada Allah. Bukan ada kepentingan yang lain. Itu yang Tuhan mau. Saudara, berikan hati kita kepada Tuhan yang benar. Hati yang benar-benar mengasihi dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa kita. Dengan segenap akal budi kita. Mari kita berikan untuk Tuhan.
Bapa, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Jika kami pernah menghujat, kami pernah tidak jujur, bahkan kami mengingkari setiap janji. Hanya menjadikan Tuhan sebagai tambal butuh saja. Hanya mencari Engkau hanya untuk keperluan supaya masalah ini selesai saja. Hati yang kurang tidak sungguh-sungguh. Ampuni Bapa. Ampuni. Jika ada tindakan, pelayanan, perbuatan apapun yang gak sungguh-sungguh di dalam firman, ampuni kami Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami. Juga memberi kekuatan betapa Tuhan, betapa pentingnya kami mempunyai hati supaya tidak dikuasai oleh iblis. Hati yang benar. Bapa Kudus, pimpin hidup kami, pimpin hati kami, pikiran kami. Jangan biarkan dikuasai oleh iblis, diambil alih oleh iblis. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapak. Kami yakin percaya, kami akan semakin kuat, kami akan semakin melekat, bahkan kami akan semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di surga, persekutuan pagi hari ini yang Tuhan sudah pimpin. Kami percaya setiap kami yang mengikuti pagi hari ini tidak akan pernah Tuhan kembali dengan sia-sia, karena Tuhan yang campur tangan Kau yang ubahkan kami semua menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang berkualitas, mempunyai pribadi yang punya kerohanian yang besar dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengangkat kedua tangan kami terima, saudara kasih. Terimalah anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam hidupmu, dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Dia akan menyinari engkau dengan wajah yang penuh kemuliaan, dan Dia menghadap wajahnya untuk memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha, dan kita siap di dalam nama Yesus. Setiap kita mengasihi Tuhan dan percaya dan setia, sama-sama katakan amin. Ku yakin Tuhan memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Terima kasih saudara terkasih. Sampai ketemu di morning prayer kembali besok, dan tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.